Perkenalkan, nama saya Rosana Ginting, NIM 0491502122, Prodi Sistem Informasi, UPBJJ Jakarta. Hari ini saya akan mengerjakan tugas praktikum 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Tugas yang diberikan yaitu nanti diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Pada tugas praktik kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 2, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JS file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik. Buatlah 2 halaman website yang perlu dikembangkan sebagai berikut. 1. Halaman stok bahan ajar. Halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Silakan bebas menggunakan table list khusus lain yang menampilkan data dalam jumlah banyak dan memiliki data-data file. Teman-teman mahasiswa perlu menampilkan daftar stok bahan ajar yang terdiri dari kolom data file sebagai berikut. Ini saya udah buat filenya. Kita buka terlebih dahulu. Untuk login ke aplikasi kita UT-nya, kita masuk, kita dapat dari data.js yang ada di Erlang. Kita lihat hasil, kita masuk ke informasi bahan ajar. Tampilannya seperti ini. Terdapat kode, judul, kategori, UPBJJ, lokasi ras, harga, jumlah, status, catatan, dan aktif. Setelah itu, terdapat fitur untuk mengedit stok bahan ajar. Fitur edit. Nah, di sini edit data bahan ajar ya. Terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok. Filternya berdasarkan UT daerah, kategori mata kuliah. Oke. Ini kita pilih UPBJJ Jakarta, mata kuliah lagi. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok kuantiti dari jumlah safety stok dan jumlah stok kosong menjadi daftar yang mengingatkan untuk melakukan reorder bahan ajar. Nah, maksudnya mungkin seperti ini. Nah, di sini kita bisa klik tampilkan stok meniti 10. Seperti ini. Terdapat fitur sort yang mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Fitur mengurutkan judul, stok, dan harga. Oke. Nah, sini kita urutkan berdasarkan judul. Nah,
Judulnya sudah terurut ya berdasarkan ABCD. Jumlah dia dari nominal yang terkecil hingga terbesar. Harganya dari range harga termurah sampai harga ini sesuai ya. Fitur filter dapat di set up ulang. Ini dia fitur untuk reset ya. Terapkan implementasi dependent option seperti misalkan ketika memilih filter desktop berdasar UT daerah baru akan memunculkan filter untuk kategori mata kuliah dari sudah ya. Memberikan status aman dengan menggunakan simbol tanda yang memberi kesan aman ataupun teks berwarna hijau apabila stop sesi, dan memberikan status mengusir menggunakan simbol yang adanya warning teks berwarna oranye. Oke. Ini aman berwarna hijau dan stop menipis warna kuning. Memberikan status kosong menggunakan simbol memberikan kesan adanya bahaya teks berwarna merah. Oke. Kita tambahkan dulu ya. Ini kita berhasil menambahkan data bahan ajar ya. Kalau statusnya kosong, ini tulisannya berwarna merah menandakan kesan adanya bahaya supaya stoknya bisa di order lagi. Terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap data file. Nah, di sini ada ya. Oke. Untuk stok bahan ajar sudah. Lanjut nomor 2, tracking delivery order. Halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status DO, bahan ajar, tapi pada titik status 1. Tapi di sini perlu menerapkan penggunaan framework Vue.js. Terdapat fitur untuk menambahkan input dari kode order yang baru. Berikut adalah data field yang perlu di nomor DO otomatis. Penomorannya terdiri dari DO, tahun berjalan, sequence number, NIM diisi secara manual, nama diisi secara manual, prediksi dipilih oleh pengguna, paket bahan ajar dipilih oleh pengguna berdasarkan data paket. Tanggal kirim dapat diisi manual ataupun menggunakan fungsi date untuk mengambil lokasi. Data harga diambil dari data pada array object paket. Okay. Nah, di sini hasilnya sudah saya coba untuk tracking DO nama Rina Wulandari ya. Sekarang kita coba tracking menggunakan ini saya.
Ini paket yang reguler, paket IPS, tanggal kirimnya tanggal 27. Nah, di sini ada detail isi paketnya ya. Dan total harganya, klik tambah DO baru, muncul notifikasi data berhasil disimpan. Ada keterangan nomor DO, namanya, dan paketnya. Oke. Ini sudah berhasil. Dan untuk tracking delivery ordernya sudah selesai. Lanjut struktur proyek view dengan tampilan sebagai berikut. Ada indeks, stock, tracking, JS, dan JS. Di sini ada stock, tracking, indeks, JS, dan JS. Oke, sudah selesai ya. Dan ini untuk codingnya. Ini untuk dashboard, menampilkan halaman pertama. Dan ini untuk indeks, mengarahkan ke halaman login. Dan ini untuk halaman login yang menampilkan email password. Dan ini untuk tracking bahan hajar, tracking delivery order. Sekian tugas 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.